Lanjut pada hubungan antara massa, gaya, dan percepatan. Bisa kita lihat di sini ada 3 gambar. Yang pertama, di sini seorang siswa sedang mendorong sebuah troli, tapi dia tidak ada beban atau massa. Lalu yang kedua, di sini siswanya tetap berjalan, tapi dengan membawa beban atau massa. Yang ketiga, di sini siswanya sedang mencoba mendorong dengan sekuat tenaga, tapi masanya di sini tetap. Jadi bisa disimpulkan dari kejadian 1 dan 2 dapat diperoleh hubungan bahwa percepatan berbanding terbalik dengan masanya. Lalu yang kedua, pada kejadian 2 dan 3 dapat dijelaskan bahwa percepatan benda dipengaruhi oleh gaya F. Nah, jika massanya tetap, maka percepatan benda sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda. Kita masuk pada contoh soal tentang konsep hukum Newton. Nah, bisa kita lihat pada contoh soal, sebuah mobil dengan massa 900 kg yang mula-mula diam bergerak lurus dipercepat, sehingga dalam kurun waktu 8 second kecepatannya menjadi 12 second. Berapakah besarnya resultan gaya yang diperlukan mobil tersebut? Seperti biasa, dalam mengerjakan soal seperti fisika ini, kalian harus menulis diketahuinya tuh massa mobilnya atau M sama dengan 900 kg. Kecepatan awalnya atau V0 sama dengan 0. Kenapa bisa kecepatan awalnya bisa bernilai 0? Karena kecepatan awal itu mula-mula diam. Lalu pada saat T sama dengan 8 second, kecepatan mobilnya atau kecepatan akhirnya pada VT itu sebesar 12 meter per sekon. Nah, apakah yang ditanya? Nah, ditanya itu adalah sigma F atau besar resultan gaya. Cara untuk menghitung resultan gaya itu kan rumusnya sigma F sama dengan M kali A. M-nya ada yaitu 900. A-nya bagaimana caranya mencari? Kita menggunakan rumus GLBB. Rumus GLBB yang mana dipakai? GLBB dipercepat atau diperlambat? Nah, kalau GLBB dipercepat, GLBB-nya itu dipercepat, maka percepatannya bernilai positif. Kalau GLBB-nya itu diperlambat, maka percepatannya bernilai negatif. Nah, berdasarkan soalnya ini kan mobil dengan massa 900 gram itu mula-mula diam dulu pertamanya, lalu dia bergerak tapi lurus dipercepat. Jadi kesimpulannya, rumus GLBB apa yang kita gunakan? Rumus GLBB GLBB dipercepat. Nah, untuk mencari nilai percepatan, kalian bisa memasukkan VT sama dengan V0 plus AT, atau VT sama dengan V0 plus A dikali T. Nah, VT-nya itu kan 12, V0-nya 0, A-nya tidak diketahui, dan T-nya 8 second. Nah, tinggal kita masukkan nilainya 12 meter per sekon sama dengan 0 dikali A kali 8, 0 ditambah A dikali 8 second. Nah, kita tinggal memasukkan saja 8-nya pindah ruas ke 12. Jadinya dibagi apa dikali? Jadinya dibagi. Jadinya A sama dengan 12 meter per sekon per 8 second, hasilnya 1,5 meter per sekon kuadrat. Nah, setelah kita menemukan nilai percepatan dengan menggunakan rumus hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Nah, tinggal kita masukkan massanya 900 dikali dengan A-nya sebesar 1,5 meter per sekon kuadrat, maka hasilnya 1350 Newton. Kita lanjut pada contoh kedua. Sebuah mobil dengan massa 2 ton bergerak dengan kecepatan 72 km per jam.
Kemudian mobil direm dengan gaya pengerem konstan sehingga dalam waktu 5 second kecepatannya menjadi 36 km per jam. Hitunglah A. Besar gaya pengereman, B. Waktu yang diperlukan dan jarak yang ditempuh mulai saat mobil direm sampai berhenti. Nah, untuk cara berhitungnya di sini diketahui masanya 2 ton. 2 ton. 1 ton berapa kilo? 1 ton 1000, jadinya 2 ton dikali 1000 hasilnya 2000 kilogram. Selanjutnya V0 atau kecepatan awal besarnya 72 km per jam. Ingat satuan kecepatan dalam SI adalah meter per second, maka jadinya 72.000 per 3600 second, maka hasilnya 20 meter per second. Selanjutnya T-nya 5 second dan kecepatan akhir atau VT-nya 36 km per jam. Kita ubah ke meter per second, jadinya 36.000 per 3600 second, maka hasilnya 10 meter per second. Nah, yang ditanya nih yang A-nya tuh F atau gaya, yang B-nya tuh T dan S agar mobil berhenti. Nah, T-nya nih waktu dan S-nya nih jarak agar mobil berhenti. Nah, untuk yang A mencari gaya, rumus apa yang digunakan kalau mobilnya ini sedang bergerak? Rumus yang hukum 2 Newton. Nah, di sini kan kalau rumus hukum 2 Newton ini kan F sama dengan M kali A. M-nya ada, A-nya seperti biasa tidak ada. Kita harus mencari percepatan dengan menggunakan rumus GLBB. Seperti biasa, rumus GLBB yang mana yang harus kita gunakan? Rumus GLBB yang diperlambat. Kenapa dia bisa diperlambat? Karena kecepatan akhirnya ini kan besar nih, 72 km per jam. Lalu dia tiba-tiba melakukan pengereman sehingga kecepatan akhirnya berkurang menjadi 36 km per jam. Jadinya kita menggunakan rumus GLBB diperlambat, yaitu A sama dengan VT per V0 plus VT min V0 per T. Nah, VT-nya nih 10, V0-nya 20 per 5. Jadinya 10 min 20 per 5 itu hasilnya min 2 meter per second kuadrat. Nah, setelah kita menemukan nilai percepatan ini, kita tinggal memasukkan rumus hukum 2 Newton, yaitu F sama dengan M dikali A. Nah, jadi F sama dengan 2000 dikali min 2, hasilnya min 4000 Newton. Dalam artian min 4000 Newton adalah arah gaya pengerem itu berlawanan arah dengan arah gerak mobil. Selanjutnya pertanyaan yang B, mobilnya berhenti, jadinya VT aksennya itu bernilai 0. Nah, ketika mobilnya itu berhenti, maka besarnya VT aksennya itu 0. Nah, jadi kalau mobilnya berhenti ketika dia ingin bergerak lagi, maka GLBB yang harus kita gunakan adalah GLBB dipercepat. Nah, kalau GLBB dipercepat, maka percepatannya bernilai positif, yaitu VT aksen sama dengan V0 plus A kali T. Nah, VT aksennya kan 0. V0 nya tuh kita gunakan yang V0 awal, yaitu 20 dikurang. Kenapa bisa dikurang? Karena percepatannya itu bernilai negatif. Jadi kita tetap masukkan 0 sama dengan 20 min 2 dikali T. Nah, kita pindah ruas. Si 20 nya ini pindah ruas ke 0. Lalu min 2 nya nih dibagi sama 20. Jadinya 20 dibagi 2 atau T sama dengan 20 per 2. 20 per 2 artinya 20 dibagi 2 sama dengan T sama dengan 10 second. Nah, setelah kita mendapatkan T sama dengan 10 second, kita harus mencari jarak. Nah, jarak atau acuan yang harus kita gunakan adalah GLBB dipercepat dengan rumusnya S sama dengan V0 dikali T plus
setengah kali A kali T kuadrat. Tinggal kita masukkan saja yang mana V0, yang mana T. T yang kita harus gunakan adalah yang 10. A-nya pakai yang mana? A-nya pakai yang min. Coba S sama dengan 20 dikali 10 plus setengah kali min 2 dikali min 100. Setengah kali min 2 hasilnya 2 bagi 2 min 1. Min 1 kali 100, min 1 kali 100 itu hasilnya min 100. Jadinya 20 ditambah min 100 jadinya 200 dikurang 100 itu hasilnya 100 meter. Jadi mobil berhenti setelah 10 second dan menempuh jarak 100 meter dari saat direm. Seperti itu contoh soalnya. Nah, sekian pemaparan materi tentang konsep hukum Newton. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.